Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda, mereka ini anak-anak daripada keluarga-keluarga pejabat dan bangsawan. Bukan orang sembarangan, bukan rakyat jelata kayak saya, bukan. Mereka anak pejabat, anak bangsawan, kelas elit. Mereka hidup bukan untuk memuaskan nafsunya, untuk menyenangkan dirinya di dunia ini, tapi mereka mempertahankan iman dan tauhidnya, ajaran Nabi Isa alaihissalam. Dengan resiko apapun mereka tetap istiqamah, dan mereka nggak saling kenal. Mereka nggak saling kenal. Asal negerinya, tempatnya, kotanya berbeda-beda, tapi kemudian masing-masing ini kemudian ya digerakkan oleh Allah, bertemu di satu tempat. Satu orang datang duduk, satu orang lagi setelah itu datang, sampai berkumpul 7 orang. Masya Allah. Cerita, kamu dari mana? Apa yang menyebabkan kamu sini? Sama ternyata, luar biasa. Itulah Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh orang beriman itu seperti tentara yang berbaris. Ma ta'arafa minha i'talafa, wa ma taraka minha ikhtalafa. Hati orang-orang beriman yang saling mengenal, dipertemukan oleh Allah, dia akan menyatu, bertemu dengan sesamanya. Orang soleh ketemu dengan orang soleh. Mudah-mudahan saya termasuk tergolong orang soleh karena dipertemukan dengan orang-orang soleh seperti bapak dan ibu. Amin ya rabbal alamin. Selalu begitu, di mana kita berada pasti ketemunya kalau orang soleh dengan orang soleh. Sebaliknya, mata anakara minha ikhtalafa. Hati orang mukmin, orang muslim yang dia itu ingkar, jauh dari Allah, maka dia akan juga berjumpa dengan orang-orang semacam itu, semodel itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh Masjid Nurul Muttaqin, Darul Muttaqin, yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa disehatkan badannya, amin, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rizkinya, diberkahi keluarganya, dan mudah-mudahan anak cucu kita, anak mantu kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, alim dan alimah, mujahid dan mujahidah fi sabilillah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah, dan di akhir hayat kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas nikmat turunnya Al-Qur'an. Alhamdulillah atas nikmat diutusnya baginda Rasulullah ke tengah-tengah kita semua. Alhamdulillah atas nikmat hidayah dari Allah sehingga kita dapat
istiqomah menjalankan ajaran agama Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, dan insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah hingga akhir hayat kita. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, keluarganya, pengikutnya yang setia dengan ajaran agama Islam ini. Mudah-mudahan Allah limpahkan karunia rahmat yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada tanggal 10 sampai 13 Maret ini dengan izin Allah saya dapat berada kembali lagi ke kota Anging Mamiri. Sebelumnya sudah beberapa kali. Kalau transit di Bandara Sultan Hasanuddin sering. Juga beberapa waktu tahun yang lalu sebelum pandemi, beberapa kali saya juga mengisi kegiatan seminar atau dakwah. Wabil khusus pada kurang lebih tahun sekitar 2013-2014, pada saat itu saya diutus mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk membedah dan mengkaji buku panduan Majelis Ulama Indonesia untuk mengenal dan mewaspadai penyimpangan Syiah di Indonesia. Alhamdulillah sekarang saya dapat bertemu kembali, menyapa kembali kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Makassar ini, yang insya Allah senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kota Makassar bagi saya merupakan salah satu tonggak penyebaran Islam yang luar biasa, terutama di kawasan Indonesia Timur. Dari sinilah pahlawan-pahlawan Islam, mujahidin Islam luar biasa menyebarkan, membawa obor Islam ini untuk menerangi bumi Nusantara, terutama di wilayah bagian Indonesia Timur. Tetapi bukan hanya dengan kekuatan dan keberanian, ketangkasan, juga dengan kecerdasan ilmu dan keulamaan, cahaya Islam itu bahkan menyebar bukan hanya di Makassar, bukan hanya di kerajaan Goa, Talo, kemudian sampai ke negeri Papua, tapi juga cahaya Islam itu, ilmu Islam ini disebarkan oleh seorang alim, allamah, Syekh Muhammad Yusuf Al-Makassari, yang alhamdulillah jejak beliau itu di mana beliau berada, apakah dia sebagai seorang alim, apakah beliau sebagai seorang mufti, termasuk mufti di Kesultanan Banten, atau kemudian selama beliau berada di pengasingan, beberapa kali pindah, dijauhkan. Ini strategi Belanda, strategi penjajah pada umumnya untuk melemahkan umat Islam adalah menjauhkan umat dari ulama. Jadi mengasingkan ulama jauh dari umat supaya tidak berinteraksi, supaya tidak dekat dengan umat. Itu adalah salah satu strategi untuk melemahkan umat Islam, untuk melemahkan perjuangan Islam. Apalagi ulama sekelas Syekh Yusuf ini adalah ulama yang tidak bisa diam melihat kemungkaran, tidak bisa diam melihat kezaliman penjajahan asing pada waktu itu. Sehingga dimanapun bumi yang dipijak,
beliau senantiasa mendidik umat, mengajarkan umat bukan hanya ilmu-ilmu syariah yang praktis yang digunakan oleh kaum muslimin dalam kehidupan sehari-hari, tapi juga mengobarkan semangat jihad dan perlawanan terhadap penjajah. Sehingga dimanapun Syekh Yusuf berada, beliau mampu untuk menarik hati kaum muslimin dan muslimat, bahkan banyak mengislamkan warga Afrika Selatan. Dan sampai beliau wafat, penjajah Belanda ini selalu gusar. Apakah itu pengasingannya di Sumatera, apakah itu pengasingannya di Sri Lanka, Ceylon, apakah itu pengasingan bahkan lebih jauh lagi sampai di Afrika Selatan. Semangat beliau ini selalu menghantui Belanda, sehingga dia selalu dijauhkan dari umat Islam. Tapi dengan izin Allah, inilah semangat ulama yang tidak pernah padam, ulama yang senantiasa menggerakkan perubahan, menggerakkan semangat bagi umat ini untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berpegang teguh pada tali agama Allah, senantiasa istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita doakan para alim ulama kita yang terdahulu, para tokoh-tokoh kita, para pejuang-pejuang Islam, para mujahidin yang juga selalu saya membaca dalam buku-buku sejarah, terutama buku-buku yang ditulis oleh Buya Hamka rahimahullah, selalu pasukan-pasukan dari Kesultanan Islam yang ada di Sulawesi Selatan, Makassar ini selalu mengirimkan bantuannya, pasukannya, logistiknya ketika terjadi perlawanan-perlawanan terhadap penjajah Belanda, baik itu di Pulau Madura, di Jawa, melawan VOC, bahkan juga sampai ke Malaka. Waktu itu Kesultanan Demak menyerang Portugis di Malaka. Ini semua juga ada jejak bantuan, baik logistik maupun tentara yang ikut berperang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syuhada di tempat yang tertinggi di sisi Allah bersama para nabi, para siddiqin dan para salihin. Mudah-mudahan kita dapat meneladani akhlak dan perjuangan mereka hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka saya kemudian jadi terinspirasi dengan perjuangan ulama ini, terutama ketika peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu, bumi Isra dan Mi'rajnya Rasulullah SAW, yaitu Masjidil Aqsa, itu kemudian dijajah, ya, dikuasai oleh tentara salib selama berapa tahun? 88 tahun. Itu ekspedisi yang pertama yang menguasai dan menjajah Baitul Maqdis hampir 1 abad, mulai dari tahun 1099 Masehi sampai 1187 Masehi. Di masa awal masuknya tentara salib menghancurkan dunia Islam dan merebut kota suci ketiga umat Islam dan kiblat pertama umat Islam, karena Baitul Maqdis Yerusalem, Islamic Yerusalem, mohon maaf. Jadi mulai sekarang saya menghimbau Bapak Ibu ya, kalau menyebut kota Al-Quds atau yang sering diterjemahkan, diistilahkan dalam media internasional atau media nasional, jangan lagi kita menyebut Jerusalem, Jerusalem, Orshalim atau
Al-Quds dalam bahasa Arab itu adalah istilah untuk orang-orang Yahudi. Para pemukim Yahudi menyebutnya demikian. Menurut perspektif keyakinan Yahudi dan Kristen, karena itu nama sejak zaman Romawi. Tapi sebenarnya sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Mesopotamia, dari daerah Ur, sekarang itu wilayah Turki di selatan, paling selatan, berbatasan dengan Suriah. Itu ada kota namanya Urfa. Itulah kota tempat kelahirannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ada monumen tempat pembakaran Nabi Ibrahim yang dilakukan oleh seorang penguasa zalim, yaitu Raja Namrud. Bahkan ada bukitnya namanya Bukit Nemrud. Itu sisa ribuan tahun yang lalu, masih ada kita saksikan. Insya Allah. Ketika beliau hijrah dari tanah kelahirannya menuju tanah yang diberkahi, itu namanya adalah Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas, ya. Maka dalam sejarah Islam yang dibawa oleh para nabi dan rasul, terutama dari kalangan Bani Israel, itu semua disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan sebutan, kalau tidak Al-Masjidil Aqsa itu pusatnya, pusat keberkahannya. Tetapi dalam Sunnah Nabi SAW, hadis-hadis Nabi tidak pernah menyebut sekalipun kata Al-Quds atau Yerusalem. Nabi selalu menyebut Baitul Maqdis. Mencakup wilayah apa? Wilayah negeri Syam, itu Al-Ardul Mubarakah alladzi barakna haulahu. Dan penyangganya negeri Mesir, yang di situ terdapat Turi Sinin, dan pusatnya keberkahan itu ada pada Masjidil Aqsa yang luasnya 14,4 hektar. Itulah tempat Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat wilayah yang menjadi bagian besar Baitul Maqdis ini, itulah yang disimpulkan di dalam surah At-Tin. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Negeri Syam, Baitul Maqdis disatukan, diikat dengan negeri Makkah. Inilah tempat-tempat turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya teringat dalam perjalanan saya kemari tadi, sebentar tadi, guide dari ketua sahabat muslim mengatakan, bilang bahwa daerah yang akan kita sholat subuh pada pagi ini itu dekat dengan makamnya Syekh Yusuf. Saya kira bukan makam artinya tempat pemakaman jenazahnya, mungkin ya, mungkin saja itu, tetapi mungkin itu bekas petilasannya beliau, karena banyak versi. Di Banten juga ada, dan yang paling populer itu adalah yang ada di Cape Town, Afrika Selatan, karena itu periode akhir hayat beliau ada di sana, dan bukti-buktinya sangat mutawatir, ya, karena orang sana yang langsung berinteraksi dan kemudian diriwayatkan secara turun temurun. Nah, mungkinkah bisa jadi dipindah jenazahnya? Mungkin saja, wallahu a'lam. Sama dengan di Banten, saya pernah mengunjungi Tanara Banten. Itu sekarang didirikan pesantren Syekh Nawawi Al-Bantani oleh saat ini menjadi wapres, ya, Kiai Ma'ruf Amin. Itu juga ada disebut makamnya Syekh Nawawi, padahal bukan makamnya di Ma'la Makkah. Itu adalah petilasan, mungkin bekas rumah tempat dia lahir.
Ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pergerakan dan sejarah perjuangan umat Islam ini tidak pernah padam. Ya, yang namanya ulama itu membawa misi amar ma'ruf dan nahi mungkar, itu tugasnya ulama. Ulama ini yang menggerakkan umat. Kalau ulamanya mati semangatnya, tidak ada gairah untuk amar ma'ruf nahi mungkar, maka umat ini juga mati. Itu sudah rumus. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Ta'ala berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Umat yang beruntung, umat yang hidup, umat yang dihormati, disegani di atas muka bumi ini adalah umat yang dipimpin oleh para ulama. Itulah ummatun, segolongan elit umat yang senantiasa menyeru kepada kebaikan, senantiasa amar ma'ruf, senantiasa nahyu 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Itulah umat yang mendapatkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun. Umat yang beruntung di dunia akhirat. Ya. Maka kalau umat Islam ini mau selamat, ya, di dunia maupun di akhirat kelak, maka kita harus meneladani dan mengikuti petunjuk-petunjuk dari para ulama yang mewariskan ilmu dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena Nabi SAW bersabda, al-ulama'u warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Apa tugasnya Nabi? Tugas Nabi bukan bagi-bagi duit. Tugasnya Rasulullah bukan bangun infrastruktur. Tugasnya Nabi bukan untuk memperkaya diri, untuk menyenangkan dirinya dan keluarganya, bukan. Tapi tugas Nabi SAW, tugas para Nabi dan Rasul adalah menyeru umat manusia ini ke jalan Allah, mengajak mereka untuk berbuat yang ma'ruf dan mencegah mereka dari perbuatan yang mungkar. Semua Nabi Nuh, ya, Nabi Saleh, Nabi Hud, Nabi Shu'aib, Nabi Lut, Nabi Musa, kemudian Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Isa, sampai Nabi Muhammad SAW, semua digambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Bahkan bukan hanya Nabi dan Rasul, orang-orang saleh, para syuhada, siddiqin yang ada di dalam Al-Quran disebutkan kisahnya, yang menjadi teladan bagi kita sampai akhir zaman. Mulai dari siapa? Ashabul Kahfi, 7 pemuda yang tertidur di dalam goa. Bukan goa di Makassar, goa, ya, itu kahf, ya. 7 pemuda yang lari dari kejaran raja zalim yang musyrik, kerajaan Romawi. Mereka berpegang teguh kepada keimanan tauhid yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi ini hidup di masa zaman-zaman awal setelah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Ditidurkan oleh Allah 309 tahun menurut hitungan Hijriyah, atau 300 tahun Masehi, ya. Itu semua digambarkan bagaimana mereka ini mempertahankan agamanya supaya tidak terkontaminasi, supaya tidak rusak. Mereka wa idhi'tazaltumuhum wa ma ya'buduna illallah fa'wu ilal kahfi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa. Mereka melakukan uzlah, meninggalkan, menjauhkan diri dari masyarakat, lingkungan, penguasa, pemimpin yang zalim, menjauhkan diri. Akhirnya kemudian dipertemukan oleh Allah di satu tempat
mereka sendiri nggak saling mengenal. Kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam beberapa tafsir yang lain, Ashabul Kahfi ini adalah pemuda-pemuda, mereka ini anak-anak daripada keluarga-keluarga pejabat dan bangsawan. Bukan orang sembarangan. Bukan rakyat jelata kayak saya, bukan. Mereka anak pejabat, anak bangsawan, kelas elit. Ya. Mereka hidup bukan untuk memuaskan nafsunya, untuk menyenangkan dirinya di dunia ini, tapi mereka mempertahankan iman dan tauhidnya, ajaran Nabi Isa alaihissalam, dengan resiko apapun mereka tetap istiqamah, dan mereka nggak saling kenal. Ya, mereka nggak saling kenal. Asal negerinya, tempatnya, kotanya berbeda-beda, tapi kemudian masing-masing ini kemudian ya digerakkan oleh Allah, bertemu di satu tempat. Satu orang datang duduk, satu orang lagi setelah itu datang, sampai berkumpul 7 orang. Masya Allah. Cerita, kamu dari mana? Apa yang menyebabkan kamu kesini? Sama ternyata, luar biasa. Itulah Nabi SAW bersabda, al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh orang beriman itu seperti tentara yang berbaris. Ma ta'arafa minha i'talafa wa ma taraka minha ikhtalafa. Bukan hati-hati waspada ya. Hati orang-orang beriman yang saling mengenal, dipertemukan oleh Allah, dia akan menyatu, bertemu dengan sesamanya. Orang soleh ketemu dengan orang soleh. Mudah-mudahan saya termasuk tergolong orang soleh karena dipertemukan dengan orang-orang soleh seperti bapak dan ibu. Amin ya rabbal alamin. Selalu begitu, di mana kita berada pasti ketemunya kalau orang soleh dengan orang soleh. Sebaliknya, mata anakara minha ikhtalafa. Hati orang mukmin, orang muslim yang dia itu ingkar, jauh dari Allah, maka dia akan juga berjumpa dengan orang-orang semacam itu, semodel itu. Ya. Pengusaha hitam, konglomerat jahat, ya, pemimpin yang zalim, itu pasti ketemunya dengan sesamanya. Itu di mana-mana begitu. Kalau pergi ke kota anu yang diingat, oh ini. Nah, sama. Ulama kalau datang ke satu kota, berkunjung ke satu daerah, satu tempat, pasti dia akan ketemu dengan ulama yang saleh, amilin, rabbaniin. Dia akan jumpa dengan orang-orang baik. Tidak akan dipertemukan dengan orang yang bukan habitatnya. Itu sudah sunnatullah. Itulah Ashabul Kahfi. Ashabul Ukhdud di dalam Al-Quran ada di surah Al-Buruj. Ya. Luar biasa. Siapa lagi? Ashabul Qaryah di dalam surat Yasin. Kemudian lagi banyak kisah-kisah, kisah Luqmanul Hakim, kisah Maryam binti Imran dan lain sebagainya. Ini harus merupakan menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menjaga risalah Islam ini terus berkembang sampai yaumil qiyamah insya Allah. Nah, itulah peran yang dilakukan oleh para ulama. Dulu tentara salib menguasai Baitul Maqdis selama 88 tahun. Ternyata apa yang menyebabkan lahirnya generasi Salahuddin? Bapak-bapak kenal siapa Salahuddin Al-Ayyubi? Semua rata-rata tahu melalui kisahnya, sangat terkenal di seluruh dunia. Orang-orang barat, orang-orang Eropa, tentara salib itu gemetar, takut kalau mendengar nama Salahuddin. Inilah pembebas Baitul Maqdis. Orang-orang barat dulu kalau ingin nakut-nakuti anak kecil, dia bilang, awas Salahuddin datang. Ya, digambarkan seperti setan. Ya. Karena ini menjadi momok bagi tentara salib. Dengan keluhuran akhlaknya, dengan kekuatan fisiknya, dengan kecerdasan akalnya, kekuatan militernya, dengan hatinya yang senantiasa tunduk kepada Allah,
berhasil menyatukan umat Islam minimal di wilayah negeri Syam yang diberkahi, yang disebut dalam Wattin wa Zaitun wa Turi Sinin, negeri Syam, Wattin wa Zaitun, Turi Sinin Mesir, wa hadzal baladil amin, dan kota Makkah. Beliau menyatukan itu semua, meskipun penguasa-penguasa yang lain ada tapi tidak mau bergerak. Khalifah Abbasiyah ada, Bani Saljuk ada, daulah-daulah yang lain ada, termasuk yang di Andalusia ada, tapi tidak bisa bergerak. Kenapa? Semangat jihadnya sudah tidak ada. Perlawanan terhadap penjajah asing udah nggak ada. Semuanya ingin senang, nikmat, ingin nyaman, ingin bermain di safety zone, kata anak sekarang, di zona aman dan nyaman, nggak mau terganggu perdagangannya dengan Eropa. Ada yang berpikir begitu, banyak. Zaman dulu sama sekarang sama. Daripada terganggu hubungan bisnis, dagang, ekonomi, politik, lebih baik kita diam terhadap kezaliman orang asing menjajah negeri kita, umat Islam. Ada yang begitu? Banyak. Gak cuma sekarang, dulu juga sama. Itu penyakit. Maka Syekh Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Abu Hamid Al-Ghazali siapa? Ulama besar mazhab Syafi'i yang menulis banyak kitab-kitab seperti Al-Mustasfa, Al-Manhul, kemudian Maqasidul Falasifah, kemudian Fadaihul Batiniyah, kemudian Ihya Ulumuddin. Itu bangkit untuk mengingatkan raja-raja dan para sultan untuk berjihad di jalan Allah, mempertahankan Baitul Maqdis, minimal jagain. Karena tahun 1096, 3 tahun sebelum Baitul Maqdis jatuh ke tangan salib, beliau sudah mengingatkan para raja, para sultan, hati-hati, saya sudah mendengar bangsa Eropa akan merebut dan menyerang umat Islam, merebut Baitul Maqdis. Kenapa? Tahun 1095 Paus Urbanus di kota kecil Prancis namanya Clermont sudah mendeklarasikan perang salib, The Crusades, untuk membunuh umat Islam dan merebut Yerusalem. Itu nama Yerusalem itu mereka, dari tangan-tangan Muslim yang disebutnya Saracen. Itu Saracen itu nama julukan jelek dari Katolik Roma untuk umat Islam. 1095 sudah dideklarasikan perang, dan mereka memobilisasi seluruh kerajaan-kerajaan Katolik di Eropa untuk menyusun kekuatan militer dan logistik untuk merebut Baitul Maqdis. 1096 Imam Abu Hamid Al-Ghazali menyampaikan ancaman itu kepada para raja. Apa jawaban mereka? Tenang, wahai tuan guru. Ya, di sini apa namanya? Tuan tak? Andre guru tak? Ya, tenang guru tak, tenang. Kami masih kuat, kerajaan-kerajaan Islam masih kuat, tenang. Tahun 1099 tentara salib masuk itu semua bertekuk lutut, tidak ada yang mau membantu. 70.000 umat Islam dibantai. Yang lain hanya cari selamat, hanya cari untung. Dia bilang tenang, tidur. Setelah itu Imam Al-Ghazali keliling menyerukan jihad untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Jawabannya apa? Kita tidak mungkin menang kalau melawan dia. Padahal kemarin baru bilang, tenang, kita nggak bakal kalah. Luar biasa. Hancur semangat juang umat Islam, terutama para pemimpin-pemimpin Islam. Namanya Islam, pemimpin namanya Islam, kerajaan namanya Islam, tapi moral Islamnya sudah tidak ada. Tidak ada semangat jihad, semangat perlawanan itu. Maka kemudian Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya, Abu Hamid Al-Ghazali, kemudian beliau uzlah dan menulis kitab Ihya Ulumuddin untuk menjadi kurikulum kebangkitan umat Islam, sehingga dia tersebar ke seluruh penjuru dunia Islam. Dan ini yang membangkitkan semangat api perlawanan. Setelah apa? Perbaikan hati umat Islam. Ya, ini intinya Ihya Ulumuddin itu perbaikan hati.
Dan semangat ada bab khusus tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Tugas ulama untuk menjaga umat ini, itu semua ada di dalam Ihya Ulumuddin. Beragama kita harus mencerahkan, beragama kita harus fungsional, beragama harus membebaskan negeri-negeri muslim dari penindasan. Itulah semangat dari ajarannya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dan berhasil mendidik kader. Lahirlah generasi ulama yang melanjutkan, yaitu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenal Syekh Abdul Qadir? Itu orang-orang tarekat banyak kenal beliau, tapi kadang ajarannya saya nggak ngerti ya. Kalau dulu tarekat-tarekat sufi itu melawan penjajah, berjuang dia di Afrika Utara dan di mana-mana, Mesir, dan terutama Syekh Abdul Qadir Jilani itu yang mazhabnya itu adalah Hambali, ya. Hambali dengan Syafi'i beda, tapi punya semangat yang sama. Beliau Imam Abdul Qadir Al-Jilani itu menulis kitab-kitab yang ruhnya, spiritnya sama dengan Ihya Ulumuddin, seperti kitab Al-Fathur Rabbani. Dari madrasah Al-Jailani yang berdiri tahun 1127, barulah lahir generasi Imaduddin Zanki dan Nuruddin Zanki 1149 yang berhasil bangkit untuk melawan tentara salib. Dan puncaknya keberhasilan itu 1187, Salahuddin Al-Ayyubi memimpin umat Islam bangkit untuk mengalahkan tentara salib. Takbir. Itu semua dari mana? Semangatnya dari ulama. Dan saya yakin ajaran Abu Hamid Al-Ghazali, ajarannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itulah yang menitis kepada ulama besar yang berasal dari Makassar ini, yaitu Syekh Yusuf Al-Makassari, yang berhasil memimpin umat baik di kerajaan Gorontalo, kemudian di Kesultanan Banten, sampai beliau wafat di Cape Town, Afrika Selatan. Mudah-mudahan kita semua dapat meneladani perjuangan beliau-beliau ini. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah, kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama ya, untuk kamar-kamar, dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita insyaallah. Nah, ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya. Kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur. Insyaallah.
semua udah jadi. Alhamdulillah berkat dukungan antum semua. Nah, tinggal ke bawah di sini buat aula. Aula semua di sini ya. Mohon doanya terus. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi, ya. Mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 08777 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.